Ini kita refresh dulu. Lalu teman-teman coba ketikkan admin lah gitu ya, atau teman-teman buat controller apa, teman-teman coba tes dulu. Nah, dia nggak bisa masuk tuh teman-teman. Oke, dia harus masuk dari sini nih. Dia harus masuk dari sini. Nah, tuh baru bisa dia masuk ya teman-temannya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Serdadu Coding, channel yang membahas tentang web tutorial dan networking tutorial. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun teman-teman berada ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan project company profile kita, yang mana pada video sebelumnya kita sudah berhasil membersihkan atau merapikan lah ya, halaman front end kita. Seperti janji saya pada video sebelumnya, video kali ini kita akan membuat security system pada halaman login kita ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah siap, teman-teman langsung buka aja server teman-teman ya. Server XAMPP teman-teman, teman-teman buka aja, terus teman-teman jalanin Apache dan MySQL-nya teman-teman ya. Lalu teman-teman minimize dan teman-teman buka kode editor kesayangan teman-teman semua. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita buka lagi web browser kita, lalu kita masuk ke halaman, ke halaman login kita teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, logikanya kan seperti ini teman-teman. Ketika ada user mau masuk gitu ya, dia mau login, dia kan harus memiliki email dan password ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dia masuk dengan email dan password, maka dia berhasil masuk sesuai dengan SID yang dia miliki ya teman-teman ya. Di sini kasusnya si admin Rudy Fatur ini SID-nya adalah 1, maka dia bertindak sebagai admin. Nah, gitu teman-teman ya. Coba kita logout lagi. Nah, kalau dia ada session, maka dia boleh login, boleh masuk sesuai dengan SID dia. Tapi, kalau misalnya dia masuk dari sini, dia kan user nih, user biasa atau user siapalah gitu ya, yang bukan admin gitu ya. Tapi dia iseng mau masuk dari sini nih teman-teman. Nah, dia berhasil masuk kalau misalnya dia tahu URL-nya apa, dia tahu controllernya apa, dia bisa masuk dari URL. Ini kan sangat berbahaya ya teman-teman ya. Tapi tampilnya gini karena dia tidak ada session ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Nah ini kita close dulu, kita keluar dulu. Nah ini adalah hal yang sangat berbahaya ya teman-teman ya. Kalau kita biarkan halaman login kita itu bisa dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman ya. Pada video kali ini kita akan coba memperbaiki ini ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman sudah paham, teman-teman langsung buka aja kode editor kesayangan teman-teman semua ya. Oke, di sini ini saya sudah buka salah satu controller, yaitu controller admin ya teman-teman ya. Controller ini akan diakses oleh admin ya teman-teman ya. Ini hanya admin saja yang boleh masuk ke sini teman-teman. Nah, paling gampang kita akan ngecek sessionnya. Jadi sebelum dia masuk, kita cek dulu emailnya benar nggak, terus passwordnya benar nggak, kemudian SID-nya itu benar nggak, dia bertindak sebagai admin. Nah, kita kan sudah pernah membuat ya teman-teman ya. Coba kita ke controller out. Kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini kan teman-teman kita sudah cek ya teman-teman ya. Kita cek dengan session ya. Jadi ada emailnya dan ada SID-nya. Oke teman-teman ya, jika SID-nya 1, maka dia akan redirect ke admin. Dan kalau bukan 1, maka dia akan ke redirect ke halaman user gitu teman-teman ya. Oke, kita akan cek dulu di controller admin ini sessionnya teman-teman ya, siapa yang akan masuk. Oke teman-teman ya, cara paling gampangnya gitu sih. Kalau teman-teman punya cara yang lebih bagus dan lebih aman ya, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Mungkin teman-teman atau saya juga bisa belajar di situ. Oke teman-teman ya, kita akan buat satu public function dulu. Public function construct ini adalah sebuah fungsi ketika halaman ini atau controller ini dijalanin lah gitu ya teman-teman ya. Nah kita harus cek dulu si yang login tadi teman-teman ya. Kita buat dulu parent-nya.
parent titik 2 terus underscore-nya 2 kali, terus teman-teman bisa tulis construct seperti ini. Nah, di sini teman-teman kita akan cek dia teman-teman. Kita akan cek seperti ini, if $this session user data gitu ya, user data. Kita kan punya session itu ada email dan SID ya teman-teman ya. Paling gampang kita ceknya dengan SID teman-teman. Kenapa SID? Karena Kenapa SID? Karena SID itu yang paling gampang kan, karena kan dia kalau misalnya admin dia satu, kalau misalnya bukan admin berarti dua gitu kan, atau berapalah gitu. Yang udah kita tentuin berarti dua kan. Oke, kita cek dulu. Nah, sama dengan satu, redirect dia ke out ya. Nah, gini. Oke teman-teman ya, ini kita tambahin tanda seru di sini. Nah, ini kan jika tidak ada session yang user datanya SID-nya satu gitu ya, maka redirect dia ke out lagi teman-teman. Kita tendang dia ke halaman itu lagi gitu. Nah, dia jangan coba-coba masuk dari URL gitu ya, maka kita tendang lagi kalau dia iseng gitu. Oke, coba kita tes ya teman-teman. Ini kita save dulu, lalu coba kita lihat hasilnya teman-teman ya. Ini kita refresh dulu. Lalu teman-teman coba ketikkan admin lah gitu ya, atau teman-teman buat controller apa, teman-teman coba tes dulu. Nah, dia nggak bisa masuk tuh teman-teman. Oke, dia harus masuk dari sini nih. Dia harus masuk dari sini. Nah, tuh baru bisa dia masuk ya teman-teman ya. Oke, coba kita close dulu. Nah, terus kita kan punya beberapa controller ya teman-teman. Ada user dan ada admin menu teman-teman ya. Nah, coba kita tes admin menu deh ya. Nah, kalau admin menu dia bisa masuk ya teman-temannya. Kalau ini dia berhasil masuk, maka akan diedit dan dihapus semua menu kita. Maka user-user atau admin itu nggak akan bisa lagi melihat menu-menu ini teman-teman. Itu yang tidak kita inginkan ya teman-temannya. Kita close dulu, kita keluar lagi. Nah, berarti di admin menu juga kita harus melakukan yang sama teman-teman. Oke, kita copy aja lah teman-temannya biar cepat ya. Kita copy dulu, kita letakin di bawah sini teman-teman. Oke, untuk user ntar lagi kita buat ya teman-temannya karena agak sedikit spesial. Ya mungkin sama aja sih ya. Kita balik lagi ke web browser kita coba refresh dulu teman-temannya. Terus coba kita masuk ke admin menu ya teman-teman. Nah, nggak bisa nih teman-teman. Nggak bisa, dia nggak bisa masuk ke admin menu ya karena dia harus masuk dari sini nih teman-teman. Nah, tapi ada satu kendala lagi. Ketika saya masuk sebagai si Serdadu Coding ya, si Serdadu Coding ini dia adalah member biasa ya teman-teman ya, dia bukan admin. Kita coba masuk dulu. Nah, dia bisa masuk ke halaman user dia, dan dia mau iseng masuk ke sini teman-teman. Tuh teman-teman, dia bisa tuh masuk ke halaman admin teman-teman. Dia bisa ngubah menu ini, dia bisa menghapus menu, tambah menu, dia buat website kita jadi berantakan lah gitu ya teman-temannya, sama si user si Serdadu Coding ini. Dan ini juga kita tidak inginkan ya teman-teman ya. Ini kita coba keluar dulu deh ya. Kita logout dulu sebagai Serdadu Codingnya. Nah, ini akan kita lakukan juga teman-teman pengecekannya. Jadi si user juga nggak bisa masuk ya. Si user kan udah bisa masuk nih. Si Serdadu Coding udah bisa masuk tadi ke halaman usernya. Terus dia mau masuk ke halaman admin, dan itu kita tidak perbolehkan juga ya teman-teman ya. Kalau user ya user aja, dia nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Oke teman-teman, coba kita balik lagi ke codingan kita. Nah di sini teman-teman kita harus ngecek lagi teman-teman ya. Cara ngeceknya kita bisa menggunakan else if ya teman-teman ya. Else if kita bisa nulisin $this session terus user data, dalamnya adalah SID ya teman-teman ya, sama kayak tadi, cuman di sini adalah dua ya teman-teman ya. Nah, dua. Jika sessionnya itu SID-nya 2, maka dia nggak boleh ngakses menu yang punya admin. Jadi kita tendang lagi dia ke halaman user gitu teman-teman ya. Redirect dia ke halaman user ya teman-teman ya. Oke teman-teman.
nakal lagi, redirect lagi ke halaman user gitu teman-teman ya. Oke, kita save dulu teman-teman. Kita save dulu. Lalu teman-teman coba buka lagi web browsernya. Ini teman-teman coba refresh dulu deh ya. Terus teman-teman coba masuk sebagai Serdadu Coding ya teman-teman ya. Atau teman-teman belum punya user yang lain, coba teman-teman daftar dulu ya, dibuat akun baru ini. Oke, nah dia berhasil masuk tuh ke halaman user. Ya, dia berhasil masuk, tapi dia mau coba akses dari sini nih. Dia mau coba admin. Tuh, nggak bisa nih teman-teman. Tapi coba admin menu. Nah, admin menu bisa ya, karena admin menu ini belum kita kasih else if tadi ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita kasih dulu else if-nya. Kita balik dulu ke kode editor kita. Nah, ini gimana kalau ini kita copy aja teman-teman ya. Public function construct-nya kita copy aja dan kita bisa paste di admin menu ini teman-teman. Nah, untuk yang out nggak usah ya teman-teman ya, karena biarin aja kalau mau orang yang lain mau dari belahan dunia manapun mengakses out ya bebas aja. Dia kan mau daftar terus dia mau login kan ya bebas aja gitu ya. Oke, kita coba lagi ya teman-teman ya. Ini dia belum bisa refresh ya, masih sebagai Serdadu Coding. Kita tes lagi admin, nggak bisa. Lagi admin menu, tuh nggak bisa lagi teman-teman. Dia akan ketendang pada halaman ini lagi ya teman-teman ya. Nah, coba kita logout lagi. Terus kita coba masuk sebagai admin yang benar-benar admin ya teman-teman ya. Passwordnya salah, bentar. Tuh, sebagai admin, dia berhasil masuk ke halaman admin dan dia bisa akses menu manajemen dan dia bisa mengubah seluruh isi menu manajemennya agar bisa ditampilkan pada halaman front end. Oke teman-teman ya, semoga teman-teman berhasil juga, teman-teman juga nggak nemuin error. Kalau teman-teman nemuin error, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman yang berbaik hati akan menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Biar kita juga bisa saling belajar. Ini kayaknya bisa saya close dulu. Nah, ini kayaknya sudah aman ya teman-teman ya. Jadi kita udah nggak takut-takut lagi web kita itu diisengin sama orang. Nah, dia nggak bisa masuk tuh. Tuh teman-teman, aman ya teman-teman ya. Semoga teman-teman berhasil juga ya teman-teman ya. Oke, video kali ini sampai di sini aja. Karena kita hanya membuat security system untuk halaman login kita. Dan teman-teman, pada video selanjutnya kita akan belajar membuat live chat ya teman-teman ya. Live chat pada website kita ya. Jadi teman-teman kan misalnya punya ini nih. Nah ini saya balik dulu ke halaman front end kita. Nah ini teman-teman. Biasanya kan ada nih di kolom sebelah sini tuh ada kayak fitur live chat gitu kan. Entah itu pakai WA, entah itu pakai Telegram gitu kan. Nah itu biasanya kan langsung ke direct ke WA kita ya. Tapi di sini saya pengen buat satu plugin ya dari Talk2. Nah, itu tuh keren menurut saya. Saya udah coba beberapa kali kemarin. Itu keren karena dia itu ngecek setiap user yang mau masuk ke halaman kita ya. Dan dia juga menghitung berapa user per hari, berapa user yang sedang akses website kita. Misalnya ada user jahil, iseng, atau apa, dia langsung kedetek sama dia, teman-teman. Dan fitur live chat-nya juga keren ya, teman-temannya. Ini saya sudah tampilkan pada sebuah website yang saya buat. Ini teman-teman bisa klik ke sini. Nah, terus teman-teman bisa lihat nih di sini nih. Ini bisa kita customisasi ya teman-temannya dan sangat keren ini teman-teman. Ketika ada user atau apa pengen nanya tentang produk di website kita, dia langsung ngechat di sini, ntar akan masuk ke akun Talk2 kita teman-teman. Dan kita bisa balas-balasan pesan di situ teman-teman ya. Itu sangat keren sekali. Teman-teman ditunggu aja video selanjutnya karena akan semakin keren ya teman-teman ya. Karena kita akan menambahkan fitur yang sangat keren pada website kita. Teman-teman ditunggu aja videonya. Dan sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan nyalakan notifikasinya teman-teman ya, agar kita bisa terus berkembang dan memberikan ilmu kepada teman-teman semua. Oke teman-teman ya, sampai jumpa pada video berikutnya.